Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam materi vektor. Kali ini kita akan fokus ke subbab mengenai cara kalian untuk penguraian vektor. Jadi kalau dalam video sebelumnya itu menggunakan metode jajar genjang, penjumlahan dan pengurangan vektor mencari resultannya. Sekarang untuk video yang kedua ini kita mencari resultan dengan cara penguraian vektor. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian berkomentar di kolom komentar. Baik, kita akan mulai untuk penguraian vektor. Jadi, kita fokus ke penguraian vektor, di mana penguraian vektor ini dalam sumbu kartesian ada sebuah vektor yang membentuk sudut. Nah, sudutnya ini sekali lagi saya bilang itu harus berada atau di antara atau mepet dengan sumbu X. Jadi ketika ada vektor F lurus miring seperti ini, kemudian dia akan terbagi menjadi dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu Fx, berarti F pada sumbu X, dan F pada sumbu Y. Ini yang tegak lurusnya, jadi dibuat tegak lurus sesuai dengan sumbu masing-masing. Nah, rumusannya apa? Untuk Fx ini dirumuskan dengan F sama dengan cos sudutnya berapa atau cos theta. Ya, untuk Fx ingat sekali lagi F cos theta. Sedangkan untuk Fy itu adalah F dikalikan dengan sin theta atau sin sudutnya berapa. Jadi sudut yang terbentuk ini harus nyenggol atau mepet di sumbu X, bukan di sumbu Y. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan ada yang di sumbu Y, ya, jadi kalian rubahlah ke dalam sumbu X. Jadi dicontohkan misalkan kalian ketemu yang di sumbu Y, ada vektor yang kemudian membentuk sumbu Y-nya di sini, sudutnya misalkan ada di sini 30 derajat, maka jangan kamu pakai yang ini, karena kalau kamu pakai rumusnya akan berubah. Jadi yang kamu pakai, karena ini siku-siku, sudut yang dipakai sisanya kalau 90 dikurangkan menjadi 30. Jadi ini nggak usah dipakai, kamu coret aja. Jadi sudut 60 teruslah yang nanti kamu akan pakai. Oke. Yang selanjutnya, yang perlu diperhatikan, karena ini berhubungan dengan vektor, kalian lihat ada di mana letak si gaya tersebut atau besar vektor tersebut ada di mana. Jadi kalau saya analogikan di dalam vektor itu, nanti dia ada 4 buah letak di mana untuk sumbu X, ya. Yang kalian perhatikan adalah letaknya itu adalah kanan dan kiri. Jadi kalau saya gambarkan di sini ini adalah berada di kanan, bagian kanan, kemudian ada di bagian kiri. Nah, posisi kanan kiri ini menentukan tanda. Jadi kalau dia berada di sebelah kanan, jadi kalian lihat aja vektornya ada di sebelah kanan sini, berarti nanti tandanya adalah positif. Untuk kiri berarti negatif. Jadi kanan kiri. Nah, untuk sumbu Y sama juga nih, ada tanda juga. Tandanya berarti kita mainnya adalah atas dan bawah. Jadi kalau ke atas itu tandanya adalah positif, kalau yang bawah adalah negatif. Kalau dari gambar ini, kalau dia ke atas berarti di sini bagian atas, berarti bagian atas ini itu adalah positif. Jika dia ke bawah di sini berarti dia negatif. Ini sangat penting. Kalau tidak ada kalian penerapan tanda ini, maka nilainya pasti akan salah. Jadi ini untuk nilai Fx pada sumbu masing-masing. Sumbu X dan sumbu Y. Lalu besar vektor, berarti besar vektor ini bisa diartikan ini adalah nilai resultannya. Jadi resultannya ini dirumuskan dengan R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi sekali lagi R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi ini dari masing-masing ini kita jumlahkan. Lalu arahnya, nah kita bermain arah sekarang. Rumusnya adalah tan theta sama dengan Fy dibagi dengan Fx. Atau karena arah ini yang ditanya pasti sudutnya. Jadi kalau untuk arah, ini yang ditanya sudutnya berapa.
Modelnya sama kayak seperti soal yang sebelumnya mengenai, kalau nggak salah, soal vektor penjumlahan. Sebelum video kemarin itu ada yang ditanyakan arah atau sudutnya. Ini juga modelnya sama. Jadi kalau kita pakai tan sekarang, kalau sebelumnya pakai cos, kalau sekarang pakai tan, rumusnya adalah tan theta sama dengan Fy per Fx, atau tetan, ya, theta sama dengan arcus tangen. ARC ini arcus tangen Fy per Fx. Jadi pembagian ini hasilnya berapa? Sudut berapa yang ditan itu yang menghasilkan antara pembagian ini. Nah, nanti tinggal kalian cek saja di dalam tabel sudut-sudut istimewa ini. Jadi tinggal dicek. Oke, ini adalah rumusannya. Sekarang kita coba lihat di soal yang pertama. Jadi soal yang pertama di sini ada 3 buah vektor F1 dan F2 dan F3, masing-masing nilainya 10, 25, dan 15 seperti gambar berikut. Pertanyaannya adalah tentukan resultan vektor tersebut. Nah, ini saya langsung mengambil contoh yang sedikit agak menggunakan banyak F, karena di contohnya cuma ada satu F. Tapi kalau ini saya menggunakan banyak F saja, jadi ada 3 F, 3 gaya pada gambar ini. Nah, di sini ada sudut 37 dan 53. Di tabel sudut istimewa tidak ada. Nanti akan kita coba tambahkan saja di sini. Nah, kita akan coba cek. Pertama, kalian pastikan dulu jika ada gaya yang terbentuk sudut, sudutnya sudah berada di sumbu X, artinya sudah nempel di sumbu X. F1 37 sudah di sumbu X. F2 tidak ada sudutnya. Nah, ini bagaimana nih kalau yang tidak ada sudutnya nanti? Dan F3 ternyata 53 derajat sudah pada sumbu X. Jadi semuanya sudah pasti. Jadi cara pertama gitu, tentukan dulu sudutnya. Apakah sudah pas atau belum? Kalau belum, tinggal kalian rubah saja seperti yang tadi contoh yang ada sudut yang di sebelah sini. Oke, ketika sudah, kita akan coba jawab. Untuk mencari resultan, pasti kalian harus mencari nilainya pada masing-masing sumbu. Jadi, kita akan coba, saya menyebutkan sigma fx karena di sini lebih dari satu gaya. Jadi kalau lebih dari satu gaya, pakainya sigma fx. Oke, kita lihat fx, dia berada di mana? F1, sekarang kita cek. Ini kalau kita tarik berarti di sini ada F1x. Dan kalau kita tarik lagi dia di sini, berarti di sini ada F2, bukan F2 tapi F1y. Ya, jadi di sini saya hapus dulu bentar. Oke. Kita coba lagi, berarti ini kalau saya tandain, berarti di sini ada F1y. Oh, ternyata kita hanya ambil yang X-nya dulu. Dia berada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan. Berarti nanti tandanya adalah, kalau X sebelah kanan, berarti tandanya adalah positif. Oke, berarti kita tuliskan di sini langsung nih bola nih. Berarti ada F1. Kalau dia sumbu X, karena kita fokus ke X dulu, rumusnya kita pakai adalah yang cos. Sudutnya adalah 37. Berarti di sini kita tuliskan F1 dikalikan dengan cos 37 derajat. Oke, F1 sudah. Sekarang kita lihat F2. F2 ternyata dia tidak ada sudut. Nah, hati-hati nih kasus F2 nih. Dia ternyata berada di sumbu Y. Sedangkan kita nanya di sumbu X. Apakah kita masukkan? Jadi, untuk kasus F2 di sini, di sumbu X, dia tidak ada. Jadi sekali lagi, saya langsung cepatnya aja. Jadi F2 di sini, dia hanya dinyenggol di sumbu X saja. di Y saja. Di X dia tidak ada. Berarti tidak usah kamu ikutkan di dalam perumusan Fx. Jadi F2 tidak ada ya. Jadi saya loncat saja. Kita langsung ke F3. Jadi dia berada di sumbu apa untuk kasus F2? Apakah sumbu X, apakah sumbu Y? Kalian nanti masukkan sesuaikan dengan sumbu masing-masing. Saya langsung ke F3. F3, di sini kita cek. Kita tandain dulu. Nah, ini tanda panahnya sebelah sini, berarti di sini ada F3 yang X. Kemudian di sininya itu ada F3 yang Y. Kita lihat sumbu X-nya. Dia berada tanda panahnya ke kiri. Maka di sini kalau kiri tandanya adalah minus. Oh, berarti ini saya kurangkan. Jadi di sini adalah F3 kalikan dengan
cos sudutnya adalah 53 derajat. Oke, F3 ikut serta ya. Kalau F2 enggak, karena dia tanda panahnya di sumbu Y. Jadi tidak usah masukkan ke dalam sumbu X. Oke, selanjutnya kita akan coba cari. Oh ya lupa, cos 37 tidak ada. Saya menuliskan kembali di tabel sini. Untuk cos 37, saya menambahkan lagi karena dia bukan sudut istimewa juga sebenarnya. Cos 37 dan 53. Sudutnya 37 dan 53 karena akan kepakai sin dan cos. Untuk 37 ini saya pakai desimal saja ya, atau saya mau pakai pecahan juga boleh. Di sini kalau cos 37 itu nilainya adalah 3/5 ya. Dan cos 37 ini untuk sinnya, cos 37-nya berarti 4/5 ya. Sedangkan untuk 53 sinnya itu kebalikannya aja. Berarti di sini ada 4/5 dan 3/5. Jadi kita buat tabel baru sebenarnya. Ya. Untuk tangen ya. Untuk tangen berarti di sini sebenarnya kalau tangen itu sin per cos. Jadi kalau saya tuliskan berarti di sini ada 3/4. Di sini adalah 4/3. Jadi tinggal kalian balik. Oke, ini angka penambahan untuk sudut 37 dan 53. Kita lanjut ke soalnya. Berarti F1, kita lihat F1 di soal. F1-nya adalah 10. Maka saya menuliskan di sini adalah 10. Kita kalikan dengan 3 per cos 37. Cos 37. Oh, 4/5, bukan 3 per. Jadi salah. Jadi di sini adalah saya hapus dulu tadi. Cos 37. Cos 37 itu adalah 4/5. Kita kurangkan dengan F3-nya 15. Kita kalikan dengan cos 53. Cos 53. Cos 53 ini data tabelnya. Berarti 3/5. Nah, ini bisa kalian bagi aja dulu. Berarti ini 2. Ya, 2 kali 4 berarti 8. Ya. Ini kita coret adalah 3. Ya, 15 bagi 5 berarti 3. Ya kan? 3 kali 3 berarti 9. Berarti kita kurangkan adalah min 1. Oke, untuk fx itu ya. Jadi perhatikan sumbu masing-masing, tinggal kalian lihat saja data untuk bagian X fokusnya kanan dan kiri. Nah, sekarang kita lihat yang FY. FY, jadi saya tuliskan lagi sigma FY. Ini digambar, kita lihat FY. Fokus FY itu adalah atas dan bawah. Di sini saya sudah gambarkan. Yang ke bagian atas ini bagian atas semua, bagian bawahnya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat F1-nya. F1-nya kan dia tanda panahnya ke atas. Makanya saya menuliskan di sini tandanya positif nih. Berarti F1 dikalikan dengan kalau Y kita pakainya adalah sin. Berarti FY sin. Sudutnya tetap kita pakai adalah 30 derajat. Jangan pakai yang lain. Jadi tetap ini sudutnya terus. Ya. Untuk F2. F2 tadi kan tanda panahnya ke bawah karena ini nyenggol sumbu Y. Ada sudutnya enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada sudut yang terbentuk, udah diamkan saja. Berarti di sini saya menuliskan tandanya adalah min karena dia ke bawah. Langsung nilainya adalah F2 saja, tidak usah pakai sin lagi. Karena dia langsung nyenggol di sumbu Y. Oke ya. Lanjut F3. F3 ini nih. F3-nya ternyata tanda panahnya ke atas. Makanya tinggal kita tambahkan dengan F3 kalikan dengan sin sudutnya adalah 53 derajat. Oke. Sekarang kita selesaikan lagi. Angkanya sekarang kita masukkan. Si F1 berarti 10. Ya, ini saya turunkan saja. Terus kemudian ada sin 37. Sin 37, oh berarti 3/5. Berarti di sini kita kalikan dengan 3/5. Kita kurangkan dengan F2-nya adalah langsung 25. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan F3-nya adalah 15
dikalikan dengan sin 53. Sin 53 itu adalah 4/5. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini mana Mbak? Ini kita coret. Berarti 2. 2 kali 3, 6. Ya, dikurang 25. Ini kita bagi lagi. Ya. Di sini 3. 3 kali 4 berarti ditambahkan dengan 12. Nah, kalau kita selesaikan berarti 6 dikurang 25 ditambah 12, karena ini ditambahkan menjadi 18. Jadi 25 kurang 18 berarti jadi min 7. Oke. Nah, ini untuk FY. Nah, sekarang kita lihat adalah resultannya nih. Jadi rumus resultannya itu adalah R sama dengan, ya, ini rumus resultannya ya. R sama dengan fx kuadrat, tapi diakarkan. Akar dari ada fx kuadrat ditambah dengan fy kita kuadratkan. Oke, sekarang kita masukkan angkanya nih. Akar dari, nah kalau min nggak ada masalah, ini kan kita kuadrat. Fx-nya min 1 kuadrat ditambah dengan min 7 kuadrat. Nah, kan kalau kita kuadratin kan angkanya akan jadi plus. Berarti di sini ada 1 ditambah dengan 49. 1 kuadrat 1, 7 kuadrat 49. Maka kita akan dapat jawaban di sini adalah akar dari 50. Nah, berapakah akar 50? Nah, 50 itu kan perkalian dari 2 dikalikan dengan 25. Ya, ini diakarkan. Mana yang bisa kita akarkan? 25. Akar 25 berarti 5. 2-nya tidak bisa kita akarkan. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2 Newton untuk resultan pada gambar ini. Oke, hati-hati ya untuk penggunaan arahnya. Jadi untuk akarnya, untuk resultannya hasilnya sekitar 5 akar 2 Newton dari gambar soal nomor 1. Oke, kita lanjut lagi. Untuk soal selanjutnya, ini ada 2 soal lagi yang nanti kita akan coba bahas. Oke, kalau tadi yang pertama sudah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambarnya. Kemudian, pertama tadi saya bilang kalau ada dalam bentuk gambar penguraian ini, kita akan lihat sudutnya sudah pas ya di sumbu X. Ini sudah di sumbu X semua, sudah pas, sudah oke. Nah, kalau kalian bingung mana nih F1, F2-nya, kalian boleh menandai sendiri. Jadi kalau saya lebih suka ini yang atas ini F1 misalkan. Ya. Misalkan ini adalah F2. Ini adalah F3. Boleh kalian tandain sendiri. Biar kalian tidak bingung. Oke, ini F1, ini sudutnya ini. F2 sudutnya ini. Oke, berarti F3 tidak ada sudut. Nah, seperti tadi, kalau tadi ada sudutnya di salah satu gaya. Sekarang kita cek. F1 kalau kita bikin garis, nah ini ke bawah sini, ini ada F1X ya. Kemudian di sini ada F1Y. Oke, berarti ini sama nih. Kita jawab dulu deh. Kita cari yang fx-nya terlebih dahulu, fx. Oke, F1 dia tandanya ke kanan ya, karena tanda panahnya ke kanan. Berarti di sini ada F1. Ingat tadi ya, kalau X pakai cos, sudutnya adalah 60. Oke. Sekarang kita lihat F2. Kita bikin lagi garis, kita tandain titik-titik. Oh, dia ke sebelah kanan juga ya, berarti di sini ada F2X. Dan kita lihat yang di Y-nya, oh dia ternyata ke bawah ya, F2 yang Y. Karena dia kita fokus yang X dulu, berarti dia ke kanan, maka ini kita tambah. Berarti ada F2 kalikan dengan cos, sudutnya juga 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat F3. Oh, F3 ini ternyata tanda panahnya sudah langsung nempel di sumbu X. Cuma arahnya kemana? Ke kiri. Ini langsung aja. Kalau ke kiri kan tadi min. Kita tulis F3. Ada sudutnya nggak? Nggak ada, udah langsung aja kosong. Hanya F3 saja. Jadi kalau yang tadi itu
Y-nya ke bawah, langsung nggak ada sudutnya. Kalau di sini F3-nya di sumbu X. Jadi langsung aja nilainya seperti ini. Oke, kita masukkan angkanya. F1 nilainya 3. Nah, cos 60, ya. Jadi kalau kalian lihat cos 60 itu nilainya adalah nih cos 60. Jadi kalau biar kalian hafal, 60 ini adalah setengah. Jadi 60 itu adalah setengah. Jadi cos 60 itu adalah setengah. Saya balikan lagi di sini. Setengah ditambah dengan F2-nya. F2-nya adalah 6, ya. 6 kita kalikan dengan cos 60 juga setengah. Kita kurangkan dengan F3-nya adalah 3, tidak ada sudutnya. Oke, kita sederhanain. Berarti di sini 3/2 ya. 3/2 terus setengah, nanti kita selesaikan aja. 6 kalikan setengah berarti 3. 3 dikurang 3, ini kan kurang habis kan? Jadi jawabannya 3/2 atau 1,5. Tergantung kalian enaknya pakai yang apa. Ya, ini untuk fx. Sedangkan untuk fy, sekarang kita lihat fy. Oke, saya kembalikan lagi ke atas gambar. Fy atas, bawah. Ya, F3 udah nggak kepake karena dia udah langsung nempel di sumbu X. Berarti hanya F1 dan F2 saja. F1 kita lihat. Oh, dia tanda panahnya ke atas. Ini maka kita bisa menuliskan nilainya adalah F1 kalikan, kalau tadi pakai sin, sekarang adalah sekarang pakai sin, berarti 60 derajat. Kemudian kita kurangkan karena F2Y-nya berada ke bawah. Berarti dikurangkan dengan F2 dikalikan dengan sin, sudutnya juga tetap 60 derajat. Oke, sekarang kita lihat sin 60. Sin 60 biar kalian nggak apa-apa nanti kalau kalian hafalkan. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Sin 60 berarti itu adalah setengah akar 3. F1-nya nilainya adalah 3, ya. Dari gambar di atas nih kelihatan 3. Kita kalikan dengan setengah akar 3. Dikurangkan dengan F2. F2-nya itu adalah 6. Kita kalikan juga dengan setengah akar 3. Oke. Sekarang kita cek. 3 kalikan setengah. Nah, ini kalau ada akar 3-nya nih jadi perkalian biasa, berarti menjadi 3/2 akar 3, ya. Karena perkalian biasa dikurangkan dengan, ini kita kurangkan berarti 6 dikalikan setengah kan bisa ya. Jadi 3 akar 3-nya nggak bisa kita kurangkan. Nah, berarti dari sini kalau kita kurangkan, ini kan 1,5. Tadi kan 1,5. 1,5 karena sama-sama akar 3 ini bisa kita kurangkan. 1,5 dikurang 3 berarti jawabannya minus 1,5 atau 3/2 juga akar 3. Oke, jadi ini untuk F, Y. Sekarang kan yang ditanya resultan. Oke, resultannya, saya garisin aja dulu biar tidak menyatu. Resultan berarti akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. Akar dari, nah, jadi kalau kamu bingung pakai koma-koma gini, lebih enak pakai yang akar-akar aja, pecahan saja. Berarti Fx-nya adalah 3/2 kuadrat ditambah dengan Fy-nya nih. Dimin 3/2 akar 3 kuadrat. Oke, kalau dalam bentuk ini, kalau kuadratin 3 kuadrat berarti 9. 2 kuadrat berarti 4. Oke, ditambah dengan, nah untuk kasus ini nih, minus jadi hilang ya. Ini sama juga nih nanti nih, ini saya beli dalam kurung dulu. 3 kuadrat 9. 2 kuadrat per 4. Ini kan masih ada dalam akar kan, ini ikut juga nih. Akar 3 dikuadratin, akarnya hilang. Berarti kita kalikan 3. Seperti itu perkaliannya. Jadi ini kalian kuadratin dulu, yang akar juga tetap ikut. Jadi akar 3 dikuadratin itu hilang akarnya. Jadi jawabannya 9/4 kali 3 ini kan 27 ya. Jadi kalau saya sederhanakan lagi menjadi 9/4 ditambah 27/4. Oke, kita sederhanain nih. Kita jumlahin. 9 tambah 27 itu 36. 36/4.
4. Wah, 36 per 4 berarti berapa? 9. Berarti akar 9 di sini. Akar 9 berapa jawabannya? 3. Jadi resultannya itu didapat adalah 3 Newton. Oke? Nah, ini adalah untuk soal nomor 2, penguraian vektor. Dipahami kembali di sini. Untuk soal yang ketiga. Jadi dari gambarnya seperti ini. Dia tidak diketahui sudutnya, cuma dalam bentuk-bentuk skala kotak-kotakan. Jadi pada gambar ini, jika kotak mewakili adalah 10 Newton, tentukan resultan kedua vektor tersebut. Baik, kita akan coba jawab. Kalau kalian menemukan soal dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, yang kalian gunakan adalah cek dulu masing-masing pada sumbu dan gaya masing-masing. Jadi kalau misalkan di sini ada sumbu X-nya dulu, ya. Di sini nanti kamu cek aja nih F1, ini F2-nya berapa, ya. Nanti tinggal kamu jumlahkan aja sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat yang X. X pada F1 kan di sini. Patokannya di sini. Dia loncat berapa kotak dia di sini? Berarti kan ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 kotak. 1, 2, 3 nih. Saya tandain karena dia sampai sini dong. Oh, berarti pada sumbu X-nya dia 3 kotak. 3 berarti kita tuliskan. Oke. Nah, sekarang untuk yang F2. F2-nya berarti kan sampai sini. Kita hitung lagi sama dari sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kotak. Tinggal kita jumlahkan aja. Oh, berarti ini 5. Nah, kita jumlahin jadi berapa? 8. Oke, paham ya? Jadi tinggal kalian lihat saja berapa kotak yang berada pada sumbu X-nya. Nah, sekarang kita lihat yang sumbu Y-nya. Oke, sumbu Y-nya berarti tinggal kita lihat adalah Y pada F1. Nah, F1 kan berarti kan berada di sini nih. Ini kita hitung dari dasar sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4 kotak ke atas ya. Berarti ada 4, kita tuliskan 4 ya. Oh, sorry, di sini 10 ya, mewakili 10 Newton. Berarti di sini 10, 10 berarti ini 80 Newton ya. Berarti di sini saya menuliskan F karena gaya ya di situ ya. F pada sumbu X, F pada sumbu Y. Oke. Berarti di sini 40. Ditambah dengan sekarang kita lihat yang Y-nya. Y-nya kan cuma sampai sini doang kan? Berarti tinggal kita hitung aja. Berarti ini 1, 2. Oh, berarti 20. 20 Newton. Berarti 40 tambah 20 berarti 60 Newton. Oke, paham ya? Jadi lihat kotakan sesuai dengan masing-masing sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, ketika kalian sudah dapat Fx dan Fy, baru nanti kita cari resultannya. Ya udah, resultan kan sama kayak yang tadi, rumus akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Oke, saya hapus dulu nih, agak bagus tulisannya. Ya, saya hapus lagi dulu, jadi tinggal kita rapihkan. Diingat aja Fx dan Fy. Kalau resultan itu resultan sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kita masukkan datanya. Fx berarti 80 kuadrat tambah Fy 60 kuadrat. Oke, berarti kita akarkan 8 kuadrat kan 64 tambahin nolnya 2 berarti 6400 ditambah dengan saya ke bawahin lagi 6 dikuadratin 36 tambah nolnya kan kita kuadratin jadi 2 jadi 3600. Oke. Oh, jadi berapa di sini? Jadi jawabannya 36 tambah ini adalah 10.000. 10.000 kita akarkan, kita bagi aja nolnya juga. Jawabannya adalah 100 Newton. Oke. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Silakan kalian tekuni lagi atau kalian pelajari lagi, berulang video ini sampai kalian hafal. Ketika kalian sudah hafal, silakan kalian coba soal-soal yang ada pada buku kalian atau pada soal-soal yang diberikan oleh guru kalian. Itu saja, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.